Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca satu bagian yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bapak Ibu, boleh nggak sih kita itu marah? Beberapa orang Kristen melihat bahwa kita itu seharusnya tidak boleh marah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah kita itu kan Allah yang penuh kasih, Allah yang penyayang, Allah yang panjang sabar, bukan Allah yang pemarah, bukan. Oleh sebab itu kita seharusnya tidak boleh marah. Tetapi menarik sebenarnya kalau kita baca dari bacaan kita, di dalam beberapa versi bahasa Inggrisnya menempatkan sebuah frase yaitu be angry, artinya marahlah kalau kita terjemahkan ke Indonesia ya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu boleh marah, bahkan kita harus marah pada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi apa itu Bapak Ibu? Kondisi di mana ketika dosa itu merajalela di sekitar kita. Sebagai contoh, ketika kita melihat di sekeliling kita orang-orang yang kita kenal berbuat dosa dan seolah-olah itu dilegalkan, kita tentu tidak boleh diam saja. Kita harus marah dalam hal ini. Bukan sekedar mereka mungkin menyakiti kita, enggak, tetapi mereka menyakiti Allah. Yang kita marah adalah mengapa kamu melakukan hal ini dan lain sebagainya, Bapak. Kita perlu marah. Lalu apakah itu berarti kita boleh marah semarah-marahnya, sehebat-hebatnya amarah kita? Enggak saja Bapak Ibu, tentu saja tidak. Alkitab pun juga sangat menjelaskan, sangat concern dalam hal ini. Makanya Alkitab mengatakan kita boleh marah asal tidak berbuat dosa. Dikatakan di verse berikutnya, ketika matahari itu mulai tenggelam, maka amarah kita pun juga harus mulai padam. Pada zaman dahulu, matahari tenggelam itu melambangkan sebuah pergantian hari, Bapak Ibu. Ini tentu saja tidak menunjuk kepada waktu tertentu ya di zaman sekarang. Misalkan tanggal jam 5 atau jam 6 atau jam 7, enggak Bapak Ibu. Tetapi ini memberikan sebuah prinsip kepada kita. Ketika kita itu marah, maka kita tidak boleh berlarut dalam kemarahan itu. Kemarahan itu tidak boleh merajai hidup kita, menguasai hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati ketika kita melepaskan amarah kita. Kita boleh marah, kita bahkan harus marah di kondisi tertentu. Mengapa? Karena mungkin ada tindakan-tindakan tertentu yang menyakiti Allah dan kita harus marah dalam hal itu. Tetapi selain itu Bapak Ibu, selain kita perlu memperhatikan apa alasan kita marah, kita perlu melihat bagaimana cara kita meluapkan kemarahan kita. Ada beberapa orang yang marah dengan cara yang tidak baik, dengan cara memukul misalkan, menghina secara verbal maupun fisik misalkan, atau bahkan marah di depan umum di khalayak ramai, sehingga orang ini mendapatkan malu yang sangat luar biasa. Ini adalah beberapa contoh bagaimana kita memperlakukan orang itu hanya sebagai orang yang bersalah dan tidak layak untuk kita maafkan. Ini adalah perbuatan yang justru berujung kepada dosa. Kita tidak boleh melakukannya, Bapak. Pada prinsipnya sebenarnya adalah ketika kita marah itu kita luapkan. Artinya kita mengambil segala konsekuensi yang diterima baik diri kita maupun orang yang kita marahi. Kita perlu memperhatikan konsekuensi yang akan terjadi nantinya. Suatu saat seorang teolog bernama D.L. Moody, ketika ia kecil, ia pernah diberikan sebuah nasihat oleh orang tuanya, bapaknya pada saat itu. Bapaknya pernah berkata kepada dia, kamu bermain hanya sampai jam 9 malam. Setelah jam 9 malam, Papa minta kamu masuk ke kamar dan kemudian tidur.
Pada saat itu Dialmudi dengan senang hati mereka main, iya Pak, waduh main sampai pukul 9, tidak terasa Bapak. Lewat pukul 9, papanya kemudian mulai datang dan marah kepada Dialmudi. Mudi memarahi begitu luar biasa sampai Mudi menangis-nangis memohon ampun. Bapak. Di tengah-tengah kesedihannya Mudi kemudian tertidur lelap di tempat tidurnya. Hingga suatu pagi menjelang subuh, Mudi ini kemudian bangun sejenak. Dan ia melihat papanya yang sedang marah, yang tadinya marah, itu berdoa di sampingnya. Dan mengucapkan sebuah kalimat begini Bapak Ibu. Tuhan, kiranya Mudi tahu apa yang ia lakukan. Dan kiranya Engkau memaafkan apa yang Mudi lakukan. Dan kiranya hamba-Mu ini diberikan sebuah hikmat untuk bisa merawat Mudi dengan lebih baik. Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah kita itu marah dan kemudian mengampuni orang yang kita marahi? Kita perlu lakukan hal itu Bapak Ibu. Ketika kita berani melepaskan kemarahan kita, itu artinya kita harus menerima konsekuensi bahwa kita pun juga perlu melepaskan pengampunan kepada mereka. Ingat Bapak Ibu, bahwa kita tidak jauh lebih baik dibandingkan mereka. Mereka berbuat salah, kita pun juga pernah berbuat salah. Mungkin kita perlu marah kepada mereka, tetapi ingat, kita pun perlu melepaskan pengampunan kepada mereka. Kita perlu ingat satu teladan yang Yesus Kristus pun lakukan. Dia pernah marah bukan? Ketika dia ada di bait Allah dan melihat transaksi yang begitu menyakitkan, yang begitu busuk yang terjadi di bait Allah. Perdagangan uang yang semena-mena menyiksa orang miskin pada saat itu. Yesus sangat marah. Tetapi mari kita juga sama-sama ingat apa yang Yesus lakukan ketika ia berada di kayu salib. Dia marah, benar, tetapi dia pun juga mengampuni. Mari kita sama-sama, ketika kita meluapkan amarah kita, maka kita pun juga perlu mengampuni mereka. Parameternya adalah simpel. Jangan biarkan amarah itu mengendalikan hidup kita. Dan biarlah kemarahan kita pun menjadi sarana bagi Allah untuk terus memberikan kasih-Nya kepada sesama kita. Amin.